teman-teman sekalian dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini, Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, saya Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Wilson Malengke, di Sekretariat Persatuan Pewarta Warga Indonesia menerima kedatangan dari sebuah keluarga. Ini namanya Dani ya, Dani. Iya. Ya. Bersama kuasa hukum beliau, didampingi beberapa keluarga yang menunggu di luar. Nah, tujuan utama beliau datang ke sini adalah untuk menyampaikan persoalan yang beliau hadapi. Ini persoalan sebenarnya sudah terjadi kurang lebih dimulai dari pertengahan Desember tahun 2020 lalu. Ya, ini diduga anak beliau itu dibawa secara tidak sah oleh seseorang dan sudah dilaporkan sebagai kasus penculikan anak. Anaknya kurang lebih usia 6 tahun pada saat dia dibawa. Dan kita juga sudah sempat memviralkan dalam bentuk pemberitaan beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan Februari tahun 2021, untuk menyampaikan kepada publik bahwa ada kasus yang kita duga merupakan kong kali kong dari para oknum yang terlibat dalam menangani kasus ini. Sebenarnya kasusnya tidak terlalu sulit ya untuk diselesaikan, tapi itu sangat mengherankan buat saya dan kita semua tentu saja, karena sudah jelas-jelas ada anak, ada keluarga yang kehilangan anak. Ya memang mereka tahu siapa yang bawa anak itu, karena pada saat kejadian memang dia minta izin untuk bawa anaknya dengan alasan mau bawa makan-makan. Tapi ternyata ya anak itu dibawa penginap, dan sejak tanggal 15 Desember anak itu dibawa oleh orang tersebut sampai hari ini tanggal 20 Agustus, orang tuanya, bapaknya sendiri yang namanya Denny, belum bisa melihat anaknya, dan bahkan sangat sedikit informasi yang beliau dapatkan dari para pihak yang menangani kasus ini. Jadi saya sangat prihatin, terutama terhadap oknum-oknum Polres Cianjur dan Polsek Pacet yang menangani kasus ini. Karena sebenarnya tugas Anda itu adalah membantu menyelesaikan persoalan masyarakat. Lebih cepat, lebih baik, sesederhana mungkin, dengan pembiayaan murah, sehingga masyarakat tidak dibebani dengan persoalan-persoalan yang menyangkut dengan ya hati, menyangkut perasaan, menyangkut kehilangan anak, menyangkut hubungan mereka, hubungan psikologis antara orang tua dengan anak, tanggung jawab orang tua terhadap anak yang terabaikan dan sebagainya. Dan itu merupakan, tidak hanya merupakan kelalaian, tapi itu terindikasi merupakan pelanggaran hukum, minimal pelanggaran disiplin di internal Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu, nanti saya minta kepada Denny sebagai ayah dari anak tersebut, namanya Daryl, ya, untuk menceritakan kronologis awal kejadian tersebut dan bagaimana perkembangan sampai saat ini belum bisa ketemu anaknya. Dan saya berharap Pak Ginting sebagai kuasa hukum dapat juga memberikan penjelasan apa perkembangan terkait kasus masalah ini, kasus ini secara hukum, dan apa langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan ke depan. Tapi intinya adalah
Karena saya sudah juga menyelami persoalan ini dari awal, ini dari bulan Februari, ya kurang lebih memang 2 bulan setelah anak itu dibawa kabur oleh seseorang sampai saat ini, dan cukup mengetahui secara detail persoalannya. Saya juga sudah mendatangi Polsek Pacet dan mendapatkan informasi dari sana, juga ke Polres Cianjur, dan termasuk kita sudah mendatangi P2 TP2A di Cianjur yang menurut polisi yang menangani waktu itu anaknya dititipkan di sana. Ternyata setelah kita cek, termasuk mendatangkan Pak RT ke tempat, Babin Kantipmas, Babinsa, anak itu tidak berada di sana. Ya, diduga kuat bahwa pengelola P2 TP2A ini ya terlibat dalam membackup atau melindungi si orang yang kita duga telah membawa anak ini. Karena menurut informasi terakhir, rupanya pengelola lembaga ini yang sebenarnya berada di bawah Kementerian Sosial, Kementerian Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, telah menyalahgunakan kewenangannya, kekuasaannya, dan mungkin juga fasilitas yang ada untuk bersama-sama melakukan dugaan tindak kejahatan terhadap anak. Nah, untuk tidak memperpanjang pengantar saya, kita coba dengar penuturan dari Bang Denny sebagai ayah dari Daryl yang kehilangan anak, dan bagaimana perasaan dia sebagai seorang ayah terhadap anak satu-satunya yang hilang sudah 8 bulan tidak bertemu. Silakan, Mas Denny. Terima kasih kepada Pak Wilson atas waktu dan tempat dan kesediaan untuk membantu pihak keluarga saya. Jadi kronologisnya pada tanggal 15 Desember 2020 anak saya dipinjam dengan alasan mau diajak pergi makan beserta anak tetangga. Ya, karena kita sudah mengenal, oleh mama saya akhirnya diizinkan. Waktu itu kondisinya saya tidak berada di lokasi karena sejak pandemi pihak keluarga mama saya dan anak saya untuk sementara tinggal di Cianjur untuk menghindari pandemi. Nah, jadi setelah diizinkan, lalu pelaku membawa anak saya dan membawa anak tetangga, dan keesokan harinya anak tetangga dipulangkan di depan komplek, tetapi anak saya tidak pulang. Setelah itu mama saya terus-menerus menelpon terlapor, tapi ya dijawab dengan alasan sibuk, nanti akan dikembalikan dan dibawa keluar kota dan lain sebagainya. Lalu pada tanggal 21 Desember ada surat panggilan dari Polsek Pacet untuk mama saya. Akhirnya tanggal 25 Desember mama saya dijemput oleh kepolisian Pacet untuk diperiksa mengenai penganiayaan anak karena ada yang melaporkan mama saya. Setelah diperiksa, mama saya meminta bantuan kepada pihak kepolisian mengenai anak saya yang dibawa. Namun, kamu lihat ke kamera ya. Oh iya, Pak. Lanjut. Namun setelah minta bantuan, tapi hasil yang didapat itu bukannya dibantu, tapi ya kurang memuaskan lah perkataan-perkataan dari pihak kepolisian Pacet. Setelah mendengar kabar, saya akhirnya berkumpul bersama keluarga besar, dan akhirnya pada tanggal 11 Januari kami menuju Polres Cianjur untuk membuat laporan
Nah, saat ingin membuat laporan kami pun ditolak dengan alasan ya bukan penculikan menurut polisi Polres Cianjur. Akhirnya pada tanggal 15 Januari saya kembali lagi bersama dengan pengacara, dan di situ akhirnya diizinkan untuk membuat laporan. Dan laporan ya. Laporan sampai sekarang iya, tidak ditindaklanjuti gitu loh. Lama. Yuk, mulai. nah, dari sejak tanggal 15 Januari sampai sekarang laporan saya ya seperti diabaikan ya. Nah, hingga akhirnya sampai saat ini saya tidak bisa bertemu dengan anak, tidak bisa melihat, tidak tahu keberadaannya, bahkan untuk mendengar suaranya pun saya tidak bisa. Ya, saya rasa cukup sekian ya, Pak. Baik. Jadi kita sudah dengar sendiri penuturan dari Dani tentang kronologis atau cerita awal kehilangan anaknya yang dibawa oleh seseorang yang sebenarnya orang itu adalah bekas tetangga mereka di sebuah apartemen di Jakarta Utara. Nah, perlu juga disampaikan bahwa bekas tetangganya ini yang kita sebut saja namanya Dio adalah seorang yang punya kelainan, ya, secara kejiwaan psikologis terlihat punya kelainan seksual. Jadi kita sangat mencurigai, ya, kita sangat mengkhawatirkan, kita sangat memikirkan keselamatan daripada anak itu. Nah, sampai saat ini pihak keluarga, bahkan saya sendiri sudah mengecek ke beberapa tempat yang diduga anak itu disekap atau disimpan atau dititipkan di tempat itu, tetapi tidak diberikan kesempatan, tidak bisa melihat, sehingga kita tidak tahu apakah anak itu masih utuh, ya, fisiknya, apakah kakinya masih ada, matanya masih ada, telinganya masih ada, atau justru ya kita serba gelap ini sekarang, tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana caranya polisi punya membangun sistem untuk sebuah transparansi kepada keluarga, pada setiap warga yang punya persoalan-persoalan yang seharusnya itu menjadi hak mereka untuk mengetahuinya. Ya. Coba ya kita dengarkan dari pihak pengacara apa yang bisa disampaikan dari kasus ini dan apa langkah-langkah hukum yang akan dilakukan ke depannya. Silakan Pak Ginting. Terima kasih. Jadi kalau dilihat dari proses perkembangan penyidikan ini, ada ketidakprofesionalisme kepolisian dalam perkara ini, gitu. Di mana dalam baik pemberitahuan maupun hasil perkembangan penyidikan melalui SP2HP itu juga tidak bertahap sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh peraturan Kapolri. Jadi minimal itu 2 kali 2 minggu sekali itu ada laporan, dan ini tidak ada sama sekali. Nah, malah yang ada keluarga kami dalam hal ini menerima SP2HP itu justru isinya yang menyatakan penyelidikan dihentikan karena tidak cukup bukti. Nah, kalau kami tinjau dari segi yuridis, seharusnya penyidik dalam hal ini Polres Cianjur unit 5 PPA itu, ya, jika memang menghentikan penyidikan ini harus SP3, mengeluarkan SP3, bukan pemberitahuan di SP2HP. Yang kedua, kalau memang menggelar perkara atau menghentikan perkara itu, perkara laporan tersebut, setidak-tidaknya penyidik itu memanggil pelapor untuk mempertanyakan apakah ada bukti lain atau saksi lain yang bisa dihadirkan untuk memperkuat laporan tersebut. Namun ini tidak. Nah, di sini saya lihat penyidik unit 5 PPA Polres Cianjur
tidak objektif begitu. Dia hanya dia hanya berfokus pada penyidikan atau memeriksa saksi yang dihadirkan oleh terlapor. Padahal saksi-saksi yang dihadirkan oleh terlapor itu adalah saksi yang sudah direkayasa. Saksi yang sudah direkayasa begitu. Jadi sehingga laporan yang dilaporkan oleh saudara Denny ini dihentikan oleh penyidik kepolisian namanya Polres Cianjur. Yang kedua, penyidik kepolisian Cianjur ini hanya berkoordinasi dengan P2 TP2A. Padahal ketua harian dari P2 TPA 2A tersebut, saudari Lydia itu sudah terkontaminasi, di mana terlapor ya, memberikan kerjaan kepada ketua harian P2 TPA 2 ini untuk menangani perkara yang lain di daerah yang lain. Jadi secara otomatis udah tidak objektif lagi, sudah berdiri di dua kaki gitu, ketuanya ini. Nah, bagaimana dia memberikan pendapat atau masukan kepada penyidik secara objektif tentang anak kalau dia sudah bekerja dengan terlapor atau pelaku penculikan ini, Sofian JNJ ini. Dan hingga apa yang terjadi, P2 TPA 2A ini memberikan rekomendasi kepada penyidik untuk tidak memberikan izin kepada keluarga bertemu dengan anak dengan alasan terganggulah jiwanya, trauma lah, padahal itu sudah direkayasa semua. Dan hingga saat ini ya, keluarga juga tidak mengetahui sebenarnya di mana ini anak, si Daryl ini yang berumur 7 tahun. Ada yang bilang di Cianjur, ada yang bilang di Kementerian Sosial di Handayani, tapi secara fisik kita nggak bisa melihat. Kalaupun seandainya memang ada di Handayani, minimal itu dipertemukan dengan orang tua. Gitu. Kenapa? Karena undang-undang mengamanatkan tidak ada alasan orang, baik institusi negara pun menghalang-halangi untuk memutuskan hubungan seorang anak dengan orang tuanya. Gitu. Kalaupun seandainya itu dikatakan korban penyiksaan atau korban kekerasan, ditinjau dulu kekerasan itu bagaimana. Gitu. Jangan itu dijadikan alasan untuk tidak bertemu dengan orang tua atau keluarga. Ini sama dengan menghapuskan hak-hak daripada anak. Itu yang terjadi. Sampai sekarang penyidik Unit 5 PPA Polres Cianjur tidak memberikan izin ketemu antara orang tua dengan anaknya, yaitu Daryl Kurniadi yang notabene adalah korban penculikan. Itu. Jadi apa yang dikatakan di sini? Ini penyidik sudah tidak objektif, tidak proporsional dan tidak transparan dalam menyidik perkara ini. Ini perlu menjadi perhatian. Lepas daripada pun ada koordinasi dengan unit ataupun P2 TPA 2A, minimal itu dilihat objektivitasnya. Apakah benar anak ini trauma atau tidak? Jangan hanya mendengar satu pihak. Sementara pihak ini, P2 TPA 2 ini sudah terkontaminasi, sudah dibayar oleh pelaku penculikan, diberikan kerjaan sebagai lawyer di perkara yang lain. Bagaimana dia bisa objektif? Saudari Lydia ini. Ini ada surat kuasa di sini, kami punya bukti. Ada bukti di sini. Ya. Jadi saudara Lydia ini sebagai ketua P2 TPA 2A ini sudah tidak objektif memberikan masukan kepada penyidik kepolisian, dalam hal ini Polres Cianjur. Ini perlu menjadi perhatian ini. Jadi tolong Polres Cianjur objektif dalam memeriksa perkara ini. Kalau perusahaan ini satu sisi dituduhkan anak ini kekerasan dilakukan oleh oma, ya, orang tua dari pelapor Denny ini, disidik satu sisi, silakan disidik kalau itu memang terjadi perbuatan itu. Tetapi tidak digantung-gantung, sehingga perkara ini menjadi 8 bulan sudah berlangsung, tidak ada titik temu, tidak ada penyelesaian di Polres Cianjur. Padahal ini perkara cukup ringan. Jelas peraturan polisi menyatakan ada perkara ringan, sedang, dan berat. Kalau ini kami menyatakan ringan, tapi memang penyidiknya tidak profesional, tidak objektif, tidak transparan, seperti kasus ini adalah kasus berat, padahal tidak sama sekali. Jadi apa langkah yang kami lakukan? Kami sudah memberikan atau mengirimkan surat pengaduan kepada pimpinan Polri dalam hal ini. Pertama, kami sudah mengirimkan pengaduan dan perlindungan hukum kepada Kapolda Jawa Barat, yang selanjutnya kami berikan tebusannya ke Kabid Propam, kemudian Kabid Propam Jawa Barat, kemudian Irwasda Polda Jawa Barat, tembusan juga kepada Kapolri, kemudian ke Irwasum dan Kadip Propam Polri. Dan surat ini sudah kami layangkan per tanggal 9 Agustus 2021. Kami berharap pimpinan Polri dalam hal ini agar memperhatikan perkara ini menjadi terang benderang adanya rasa keadilan bagi klien saya, khususnya Denny dan keluarga.
Nah, setidak-tidaknya polisi dalam hal penyidik tidak bisa menghalang-halangi ya, korban penculikan Deli Kurniadi bertemu dengan orang tuanya, apapun alasannya itu, karena amanat undang-undang jelas ya, undang-undang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, setiap anak berhak untuk bertemu dengan orang tuanya. Itu udah jelas di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi tidak ada alasan polisi untuk tidak memberikan izin kepada orang tuanya. Gitu. Dan kalau misalnya tuduhan itu ada kekerasan, kita lihat tindak kekerasan itu apa. Gitu. Ya. Anak ini sekolah kok biasanya seperti biasa, bermain seperti biasanya, tidak ada masalah. Tapi karena sudah skenario dibuat sedini mungkin oleh pelaku penculikan supaya jendi, sehingga ketika orang tuanya memberikan pelajaran sedikit atau ibarat menjewer, itu divideokan, ya, atau dijewer dikit, itu difoto. Jadi terkesan ini anak sudah disiksa, padahal tidak demikian. Demikian kira-kira apa yang terjadi pada saat ini. Jadi kami mohon kiranya kepolisian dalam hari ini, ya, pimpinan Polri, baik tingkat Mabes Polri maupun Polda Jawa Barat untuk memperhatikan hal ini demi tegaknya rasa keadilan bagi masyarakat. Ya. Denny, kapan terakhir kamu tengok anak itu? Kan anakmu kamu titipkan kepada neneknya di Cianjur waktu itu ya, di kawasan apa itu, Puncak itu? Di Cipanas sih. Cipanas. Nah, kamu titipkan karena apa di situ? Itu karena menghindari pandemi ya Pak di Jakarta kemarin. Mulai kapan itu kamu titipkan anakmu? Sudah sejak mulai virus corona ini aja ya Pak. Bulan Maret berarti? Maret ya, sekitar 2020. Maret April ya. Karena Jakarta juga zona merah, kira dititipkan ke sana. Terus? Saya ya kira-kira sebulan ya 3-4 kali lah saya sana. Ya, bermain ya Pak. Dengan anak menengok. Terakhir kamu tengok anakmu itu kapan itu? Saya terakhir tanggal 13 Desember, lalu saya menginap. Dan juga ada pertimbangan untuk membawa pulang anak. Jadi udah baju-baju sebenarnya sudah dibereskan, dan tanggal 14 Desember saya mau pulang ke Jakarta, saya ajak. Tapi anak saya menolak katanya, karena mau dengan omanya. Waktu itu kamu lihat anakmu itu sehat-sehat aja atau memang ada bekas pukulan atau gimana itu? Sehat-sehat aja ya Pak ya. Kalau bekas pukulan nggak lihat saya. Artinya tidak ada bekas entah disiksa seperti apa yang dituduhkan oleh si pelapor itu? Kalau bekas nggak ada. Nggak ada. Oke. Baik. Saya sebenarnya sangat heran ya kepada aparat kepolisian, terutama yang menangani kasus ini, oknum-oknum itu, Pak Asep dan Kapolres yang lama atau siapapun yang terlibat dalam persoalan ini, termasuk Ibu Lydia yang katanya sebagai tempat perlindungan anak. Tetapi bagaimana Anda punya pikiran? Saya percaya bahwa Anda punya pikiran kalau membiarkan seorang anak terlepas dari orang tuanya itu selama kurang lebih 8 bulan sekarang. Itu otaknya di mana gitu loh. Sebagai orang tua yang punya anak, tentu Anda merasakan bagaimana. Ini kan ayahnya ini. Kalaupun ada yang katakan ya tuduhan si pelapor itu dia disiksa oleh seseorang, ya orang yang disiksa itu neneknya ada. Tapi kan tidak ada hubungannya dengan dia. Kenapa dia tidak boleh lihat? Nah, termasuk tempat penitipan anak yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Ibu Risma harus memperhatikan ini. Masa anaknya sudah dititipkan di situ, kita nggak jelas apa dasar penitipannya di sana. Padahal kejadiannya di Polres Cianjur, tapi dititipkan di Jakarta Timur. Ada apa? Apa sedang cari uang? Jadi ini sangat serius ini persoalan jadinya. Sesuatu yang simpel tapi justru dipermain-mainkan seperti ini, akhirnya menjadi terbengkalai. Dan sekarang siapa tanggung jawab itu anak? Kalau dia mati di situ, kalau dia terjadi sesuatu, negara tanggung jawab. Atau sekarang sudah 8 bulan, katakan nanti berlarut-larut, siapa yang akan melihara anak itu? Negara, Kementerian Sosial.
Padahal masih ada orang tuanya, masih ada anaknya, bapaknya yang setiap hari mencari-cari anaknya kemana-mana, di mana disimpan, di mana dititip. Saya berharap lawyer juga harus mempersoalkan si Lydia itu. Lawyer apa itu kayak gitu tuh? Punya kepentingan terhadap sebuah kejahatan, kemudian menjadi backup. Jadi mesti dilapor itu ke organisasinya itu. Itu tidak boleh terjadi. Kalau kita biarkan akan terjadi terus kepada masyarakat yang lain, ke warga yang lain. Dan kepada pihak kepolisian, tolonglah oknum-oknum itu diberesilah. Mungkin mereka tidak punya kapasitas untuk mengurus hal-hal seperti ini. Kalau memang tidak memenuhi standar, ya sudah, dicopot aja. Rugi masyarakat memberikan celana dalam mereka, memberikan segala sesuatu kepentingan, kebutuhan dia dan keluarganya, sementara kerjanya justru memperkosa hak-hak masyarakat, menyengsarakan masyarakat. Ini sangat memprihatinkan. Setiap hari warga datang ke sini untuk melaporkan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Hampir 80%, 90% itu persoalannya adalah terkait dengan oknum-oknum polisi, oknum-oknum aparat di lapangan. Jadi saya berharap sangat kepada pimpinan Polri, pada Pak Kapolri, Jenderal Istio Prabowo, cobalah dibenahi secepatnya. Itu anggota-anggota Anda di mana-mana itu, termasuk yang di Polres Cianjur. Saya kira demikian. Mungkin ada